Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi bersama saya Mbak Desi di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan berhubung sekarang ini lagi Idul Adha ya, jadi saya share bumbu sederhana rendang sapi, dan ini bumbu-bumbunya ya. Ini yang saya haluskan: bawang merah, bawang putih, kemiri, terus cabai, terus ini ada daun salam dan jeruk. Terus ini bungkusan itu di dalamnya ada kapulaga, cengkeh, dan bumbu-bumbu rendang lainnya ya. Ini bawaan dari daging sapinya. Kemudian ini juga ada santan cair satu bungkus kara gitu ya yang saya cairkan. Kemudian satu kara itu yang buat santan kentalnya. Terus ada bumbu rendang instan gitu, Indofood, dan ini ada serundeng. Terus daging sapinya itu sekitar 600 gram gitu, dan ini bumbu-bumbunya ya. Oke, pertama kita panaskan wajan dulu, kemudian masukkan minyak, dan setelah panas, minyaknya panas ya, kita masukkan bumbu halusnya. Itu bumbu halusnya tadi adalah cabai merah ya, atau sesuai selera kalian. Terus bawang merah, bawang putih, kemiri dihaluskan. Terus oseng-oseng, masukkan bumbu instannya ya. Saya di sini pakai bumbu instan Indofood rendang gitu, karena ya di perantauan lah ya, bumbu instan gitu sangat bermanfaat bagi kami. Oseng-oseng terus sampai harum ya. Karena sayang, jadi bekas ulekannya itu ya saya kasih air. Kemudian bekas bungkusnya itu, bungkus rendang juga saya kasih air. Sebenarnya rendang itu nggak perlu kasih air juga nggak apa-apa ya, pakainya santan, jadi karena sayang aja. Kemudian masukkan itu bungkusan bumbunya itu ya, terus daun salam, daun jeruk, dan di bungkusan bumbunya itu ada kapulaga, ada cengkeh, terus kemudian ada bumbu-bumbu buat rendang gitu ya. Terus kemudian masukkan daging sapinya. Karena kebetulan di sini kan nggak ada kapulaga, biji pekak kayak gitu buat masak rendang, jadi itu bawaan dari beli daging sapinya itu ya. Jadi saya masukin sekalian biar rasanya itu makin gurih, wangi gitu. Kemudian masukin santannya. Ini yang masukin pertama kali ini santan cair ya. Jadi santan cair ini saya pakai satu bungkus kara santan itu, kemudian saya cairkan dengan air anget ya gitu. Saya cairkan, jangan terlalu kental. Terus aduk-aduk pakai santan cairnya, dan santan itu tergantung dari banyaknya daging sapinya. Kalau daging sapinya banyak, berarti santannya pakai yang agak banyakan. Pokoknya porsi-porsi bumbunya itu sesuaikan dengan banyak sedikitnya daging sapi yang kalian masak untuk rendang.
aduk-aduk ya, kemudian tutup sebentar biar santannya itu agak meresap sedikit gitu ya. Kemudian sering-sering dibolak-balik gitu karena ini santan takutnya gosong. Dan di sini pakai api yang sedang, cenderung agak kekecil ya, jangan terlalu besar karena udah pakai santan itu pasti cepet gosong. Kemudian masukkan santan kentalnya ya, karena di sini nggak ada santan kelapa asli jadi saya pakainya santan kara kemasan kayak gitu ya. Saya pakai 2 santan kara untuk daging sapi 600 gram. Jadi yang satu saya cairkan, yang satu untuk yang kental. Kemudian aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Dan kalau santannya sudah agak menyusut, masukkan serundengnya. Dan kalau serundeng ini sudah dimasukkan, sering-sering dibolak-balik ya, karena cepet gosong. Sering dibolak-balik serundengnya itu yang kalau menurut saya pribadi, rendang pakai serundeng itu bikin rasanya makin enak ya. Ada rasa-rasa kelapanya gitu. Tapi kalau nggak ada serundengnya juga nggak apa-apa, di skip aja. Udah santannya sudah agak sedikit menyusut, sering-sering dibalik karena di sini cepet gosong. Dan ini dimasak dengan api yang sedang ya, cenderung gak kecil karena di sini kita masak benar-benar, kalau masak rendang itu agak lama sampai minyaknya keluar, minyak dari santannya itu keluar. Aduk-aduk terus sampai benar-benar minyaknya keluar. Ya oke, di sini saya udah masak beberapa lama karena saya videonya saya potong-potong ya gitu karena terlalu lama. Jadi ini minyaknya sudah agak keluar sedikit, minyak itu ya, merah-merah itu adalah minyaknya.
Ya, dan di sini lebih jelas lagi itu minyaknya sudah keluar ya, merah-merah itu dalam minyaknya, minyak dari santan dan dari kelapa serundengnya itu sendiri. Dan di sini sebenarnya sudah siap diangkat ya. Ya, dan sampai di sini ya sedulur teman-teman semua, karena ini sebenarnya udah matang, udah bisa disantap, udah bisa dicicipin gitu. Dan jangan lupa koreksi rasanya ya, kalau kurang asin, kurang manis atau gimana gitu, bisa kalian tambahin gula atau garam gitu. Dan sampai di sini dulu videoku kali ini. Buat kalian semua, resep-resepnya nanti saya tulis di kolom deskripsi. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segalanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aini.